Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel saya Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang anggaran penjualan pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Baik, adapun tujuan materi kali ini, kita akan membahas tentang pengertiannya, kemudian ada kegunaan dan target, yang ketiga ada ramalan, dan keempat apa saja metode peramalan yang digunakan. Anggaran penjualan itu menurut buku M. Nafarin, anggaran penjualan adalah rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Menurut bukunya Darsono dan Ari Purwanti, anggaran penjualan itu adalah rencana pendapatan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dan yang terakhir di bukunya Tendi Haruman, anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Itu dari pengertian anggaran penjualan. Lalu tujuan anggaran penjualan itu apa saja? Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Dan yang terakhir, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Kemudian fungsi anggaran penjualan ini juga ada 4 yang saya rangkum. Yang pertama, anggaran penjualan merupakan dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Fungsi kedua, anggaran penjualan itu sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Dan yang terakhir, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Kemudian, apa kegunaan kita menyusun anggaran penjualan? Nah, anggaran penjualan itu berguna untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi dan anggaran biaya penjualan, bahkan dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran laba rugi. Nah, penyusunan anggaran penjualan ini sebagai patokan atau sebagai dasar dari pembuatan anggaran produksi dan anggaran lainnya. Kemudian kita akan bahas mengenai ramalan anggaran penjualan. Ramalan ini adalah teknik proyeksi tentang permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan sebagai asumsi tertentu pula. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembuatan forecast penjualan atau peramalan penjualan? Yang pertama, sifat produk yang kita jual. Yang kedua, metode distribusi yang dipakai. Yang ketiga, besarnya perusahaan dibandingkan pesaing-pesaing kita. Dan yang terakhir, tingkat persaingan yang dihadapi dan data historis yang tersedia. Kemudian ada dampak dari penyusunan atau meramalkan anggaran, dapat menentukan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil. Yang pertama, kebijaksanaan dalam perencanaan produksi. Yang kedua, kebijakan persediaan barang jadi, kebijaksanaan tentang investasi dan yang aktiva tetap, dalam aktiva tetap. Dan yang terakhir, keputusan rencana pembelian bahan mentah dan bahan pembantu. Oke, kita masuk ke metode penjualan, anggaran penjualan atau ramalan penjualan, sales forecasting. Pemilihan metode forecasting dan nilai dari hasil peramalan sangat
bergantung pada kendala-kendala yang ada dalam sistem forecasting. Kendala tersebut antara lain waktu yang diperlukan untuk melakukan persiapan melakukan peramalan. Kedua, kurangnya data yang relevan baik dari sumber internal maupun eksternal. Yang ketiga, kualitas data-data yang tersedia, dan yang terakhir, fasilitas pengolahan data dan tenaga ahli. Baik, ini metode peramalannya. Yang pertama itu ada metode peramalan kualitatif. Model ini berdasarkan pendapat, digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Nah, ini berdasarkan pendapat. Lalu pendapat apa saja, siapa saja yang sering didengarkan. Yang pertama ada pendapat salesman. Yang kedua ada pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Itu dari metode peramalan kualitatif. Nah, sedangkan dalam metode peramalan kuantitatif, peramal menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam pembuat ramalan. Kemudian berikut ini beberapa metode peramalan dengan menggunakan pendekatan statistik. Ada tren bebas, ada tren setengah rata-rata, dan tren matematis. Tren matematis ini metode momen, ya, dibagi lagi. Ada metode least square dan metode regresi dan korelasi. Oke, mungkin sampai di situ dulu pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.